Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terus miskin. Apa saja hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terus miskin? Mengetahui hal-hal yang harus dilakukan agar tidak terus miskin itu penting banget. Dengan punya pengetahuan ini, kita bisa melakukan hal-hal untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Pengetahuan ini dapat membantu kita meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Yuk simak 10 hal yang perlu dilakukan agar tidak terus-terusan miskin. Yang pertama, terbuka dengan pengetahuan finansial. Punya sikap terbuka dengan pengetahuan finansial itu penting banget loh. Agar nggak terus miskin, kita perlu mengerti soal duit dan finansial. Nggak cukup cuman kerja keras doang, tapi juga harus terbuka sama pengetahuan keuangan. Kalau kita tahu gimana caranya nabung, investasi, dan ngelola uang dengan bijak, kita bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Caranya gimana? Bisa mulai dengan baca buku atau nonton video tentang finansial seperti di channel Uang Ngalir Terus ini. Bisa juga dengan mengikuti seminar keuangan yang ngasih tips simple soal ngatur uang. Kalau kita paham soal finansial, kita akan bisa menerapkan langsung pengetahuan itu ke keuangan kita. Keterbukaan terhadap pengetahuan finansial akan membuat kita semakin paham bagaimana mengatur keuangan dengan baik sehingga bisa keluar dari kemiskinan. Yang kedua, buat rencana keuangan. Hal berikutnya yang perlu dilakukan agar tidak terus-terusan miskin adalah membuat rencana keuangan. Biar enggak terus miskin, bikin rencana keuangan itu penting banget. Kalau kita tidak punya peta jalan buat duit kita sendiri, bisa-bisa nyasar terus dan ujung-ujungnya jadi bokek. Rencana keuangan itu kayak panduan untuk mengatur gaji, menabung, dan berinvestasi. Caranya simple, catat dulu semua pengeluaran dan pemasukan kita. Abis itu, atur prioritas buat kebutuhan sehari-hari, tabungan, dan investasi. Ya, semacam bikin budget atau anggaran bulanan. Dengan punya rencana, kita jadi tahu kemana uang kita pergi dan bisa menghindari belanja yang nggak perlu. Efeknya, kita jadi lebih aware sama keuangan sendiri. Rencana keuangan membuat kita mampu mengelola uang dengan baik. Kalau diterapkan dengan konsisten, ya lama-lama keuangan kita jadi meningkat dan nggak bakalan miskin terus. Yang ketiga, tabung sejumlah penghasilan. Nggak mau terus miskin kan? Nah, mulai deh dengan menabung sebagian dari penghasilan. Nggak peduli seberapa kecil, setiap jumlah yang dipisahkan buat tabungan bisa jadi penyelamat di hari-hari sulit. Cara simpelnya adalah tiap kali ada gajian, langsung alokasikan sebagian ke rekening tabungan. Ketika keadaan darurat datang atau kita butuh duit tiba-tiba, nah tabungan ini bisa jadi sesuatu yang bakalan ngebantu banget. Punya tabungan adalah strategi yang ampuh buat menghindari masalah keuangan yang mungkin muncul di masa depan. Misalnya setiap bulan kita nyisihin 20% dari penghasilan buat tabungan. Nah, kalau gaji bulanan kita misalnya 2 juta, artinya 400.000 kita alokasikan buat tabungan. Meski terlihat kecil, tapi seiring waktu jumlah itu bisa bertambah. Jadi suatu saat kalau tiba-tiba ada keperluan mendesak atau krisis, kita punya uang dana darurat yang bisa dipakai. Jadi dengan menabung sejumlah penghasilan, kita bukan cuma ngerasain aman, tapi juga punya persiapan lebih baik buat masa depan finansial. Yang keempat, investasikan uang dengan baik. Hal berikutnya yang perlu dilakukan agar tidak terus miskin adalah menginvestasikan uang dengan baik. Investasi itu kayaknya cuma buat orang kaya aja, tapi sebenarnya buat kita yang penghasilan pas-pasan juga bisa loh. Investasi itu kayak ngebuat duit kita kerja sendiri buat kita. Misalnya beli saham atau reksadana, uang kita bisa bertambah seiring waktu. Cara gampangnya mulai aja dengan riset dulu, cari informasi tentang investasi. Cari tahu jenis investasi yang sesuai sama keuangan dan resiko kita. Jangan takut buat mulai dari yang kecil, yang penting konsisten. Dengan investasi, kita punya peluang buat keluar dari jeratan miskin dan meraih keuntungan finansial di masa depan. Yang kelima, hindari hutang yang tidak perlu. Hal berikutnya yang harus dilakukan agar tidak terus-terusan miskin adalah menghindari hutang yang tidak perlu. Hutang itu ibarat jebakan yang bisa membuat kita stuck di finansial yang stagnan.
Kalau kita nggak bisa mengatur hutang dengan baik, bisa-bisa uang kita malah lebih banyak terkuras buat bayar bunga dan cicilan. Jadi penting banget buat menghindari hutang yang nggak perlu, kayak beli barang yang nggak mendesak atau barang mewah hanya demi gengsi doang. Nah, sebelum mengambil hutang, tanyakan dulu kepada diri sendiri beneran butuh atau cuman kepengen doang. Dengan begitu kita bisa menghindari beban hutang yang bikin kita makin susah keluar dari lingkaran kemiskinan. Yang keenam, sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan. Biar nggak terus miskin, penting banget menyesuaikan gaya hidup sama penghasilan yang kita punya. Gaya hidup yang nggak sesuai sama duit yang masuk bisa bikin kita terjebak hutang dan susah banget nabung. Caranya sederhana, evaluasi kebiasaan belanja dan prioritasin kebutuhan yang penting. Kita nggak selalu harus ngikutin tren atau hidup mewah kalau duitnya emang belum cukup. Dengan mengakui keterbatasan penghasilan dan menyesuaikan gaya hidup, kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan lebih cepat. Contohnya kalau biasanya suka makan di luar, coba deh ubah kebiasaan itu. Ganti dengan memasak di rumah atau cari alternatif makanan yang lebih hemat. Dengan begitu kita bisa menghemat lebih banyak uang. Dengan menyesuaikan gaya hidup sama penghasilan, kita bisa punya kontrol lebih terhadap keuangan sehingga kondisi finansial kita tentu akan meningkat. Yang ketujuh, jangan menunda kewajiban pembayaran. Penting banget nih buat nggak menunda bayar kewajiban. Kalau kita sering nunda-nunda, bisa-bisa kita terperangkap dalam hutang atau denda yang menumpuk dan bayarnya jadi makin berat. Cara simpelnya, buat jadwal pembayaran dan patuhi jadwal tersebut. Kalau kita punya tagihan kartu kredit, listrik, atau cicilan, bayar sesuai tanggal jatuh tempo. Menunda pembayaran bisa membuat kita kena denda atau bunga yang bikin keuangan makin berantakan. Jadi jangan biarin kewajiban numpuk-numpuk ya. Bayar tepat waktu biar nggak tambah stres sama masalah keuangan. Jadi buat kebiasaan bayar tagihan tepat waktu apapun alasannya. Dengan begini kita nggak cuman hindarin ribetnya denda, tapi juga menjaga kesehatan keuangan kita agar nggak terus miskin. Yang kedelapan, lakukan kebiasaan berhemat. Hal berikutnya yang perlu dilakukan agar tidak terus miskin adalah melakukan kebiasaan berhemat. Berhemat itu bukan berarti kita harus hidup super sederhana, tapi lebih ke cara cerdas mengelola uang. Caranya kita bisa mulai dengan bikin daftar prioritas belanja, hindari pembelian impulsif, dan cari alternatif yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Dengan berhemat, kita bisa lebih efisien dalam mengelola pengeluaran sehari-hari dan punya lebih banyak uang yang bisa dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Contohnya, kita bisa mulai berhemat dari kebiasaan sepele, kayak bawa bekal dari rumah daripada beli makan siang di luar setiap hari. Dengan begitu, kita bisa hemat sejumlah uang setiap bulan yang tadinya terkuras buat makan di luar. Selain itu, kita juga bisa coba mencari promo atau diskon saat belanja untuk menghemat pengeluaran bulanan. Meski tampaknya kecil, kebiasaan berhemat ini bisa memberikan dampak positif terhadap keuangan kita secara keseluruhan dan membantu kita menjauh dari resiko terus-menerus miskin. Yang kesembilan, cari peluang karir agar penghasilan meningkat. Jika penghasilan pas-pasan dan nggak meningkat, ya sebaiknya melakukan hal lain agar tidak terus-terusan miskin, yaitu mencari peluang karir biar penghasilan bisa naik. Kalau kita stuck di pekerjaan yang gajinya nggak naik-naik, susah banget buat keluar dari lingkaran kemiskinan. Cara gampangnya, kita bisa cari peluang pengembangan diri, ikut pelatihan, atau mencari posisi yang lebih baik di tempat kerja. Dengan meningkatkan kualifikasi diri dan mencari peluang karir baru, kita bisa membuka pintu menuju gaji yang lebih tinggi dan kondisi finansial yang lebih stabil. Kita juga bisa belajar keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan kita atau industri tempat kita bekerja. Misalnya kita bisa ikutan kursus online atau seminar yang membantu meningkatkan kemampuan. Dengan meningkatkan kompetensi, kita bisa jadi lebih berharga di mata atasan atau meningkatkan peluang mendapatkan promosi atau kenaikan gaji. Jadi, mencari peluang karir itu seperti investasi buat masa depan finansial kita dan menciptakan kesempatan untuk kemajuan karir yang lebih baik. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-10 yaitu edukasi dan diskusi keuangan keluarga. Ini adalah hal terakhir yang perlu dilakukan agar tidak terus-terusan miskin, yaitu
edukasi dan diskusi keuangan keluarga. Banyak keluarga yang nggak terbiasa ngomongin soal uang. Padahal sharing dan diskusi finansial bisa membantu banget loh. Caranya simple, mulai aja dengan ngobrol bareng keluarga soal keuangan, sharing pengalaman, dan pelajaran dari kesalahan dalam mengelola uang. Dengan melakukan diskusi keuangan bersama keluarga, kita bisa lebih mendukung satu sama lain buat bikin keputusan finansial yang lebih cerdas dan nggak terus-terusan berada di jeratan kemiskinan. Diskusi ini juga bisa menjadi peluang buat belajar bersama dan menciptakan rencana keuangan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Misalnya setiap akhir bulan, ngumpul bareng buat bahas pengeluaran, rencana tabungan, atau investasi. Kita bisa saling sharing target keuangan masing-masing dan mencari solusi kalau ada masalah. Dengan cara ini, setiap anggota keluarga jadi lebih sadar akan kondisi keuangan dan bisa bersama-sama mencari solusi untuk memajukan keuangan keluarga. Jadi, edukasi dan diskusi keuangan keluarga ini jadi langkah yang positif untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menciptakan kondisi finansial yang lebih baik. Well, itulah 10 hal yang perlu dilakukan agar tidak terus-terusan miskin. Apakah Anda punya pemikiran tentang hal lain yang perlu dilakukan supaya bisa meningkatkan finansial kita? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat. Dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.